pembisnis. Halo. Hai. Bertemu lagi ya dengan kita di series Jubileo Talk Show bersama saya Rani Dan saya Alex tentunya. Hari ini kita mau bahas apa sih, Lisa? Kita mau ngebahas tentang trik marketing untuk peningkatan penjualan. Oke, Menarik karena banget gak sih? pastinya penjualan kan aspek terpenting ya Yes. untuk kita dalam berbisnis. Nah, hari ini kita nggak akan berdua aja nih. Mm-mm. Kita pastinya kedatangan tamu yang memang khusus dan juga punya experience dalam membahas ini nih, Alexa. Yes. Mungkin boleh kali ya langsung kita panggil aja. Iya, ini nggak kembar ya guys, tapi namanya sama aja loh. Di sini ada Mbak Eva Cio dan Mbak Eva Blibli. Oke, Silakan. Halo, Mbak Halo. Eva. Hai. Mbak Eva. Ini dua-duanya namanya Eva ya, teman-teman bisnis. Jangan sampai salah sebut. Yes. Iya, betul. Halo. Gimana kabar ya? Baik. Baik ya. Baik ya. Sehat. Kesini macet ya tadi di jalanan. Lumayan, cuman tadi kan naik MRT jadi nggak terlalu, kita bisa memangkas waktu lah. Udah sih. Semua udah canggih ya sekarang. Betul. Kamu bisa cepet ya tentunya ya. No macet-macet. Kita kenalan dulu kali ya, Alexa ya. Yes, bener banget. Sama narasumber kita untuk teman-teman bisnis bisa kenal lebih dekat nih. Mungkin boleh diceritain dari Mbak Eva sama Mbak Eva Cio, kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya. Kalau aku saat ini sebagai tim leading untuk handle teman-teman komunitas. Komunitasnya adalah komunitas seller Blibli. Gitu. Jadi ada berbagai macam kegiatan dari online, offline gitu kan, dari roadshow kita kerja sama brand partner juga gitu. Nah, salah satunya hari ini aku menemani Mbak Eva Cio di sini untuk ngobrol-ngobrol gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing-sharing juga. Gitu. Jadi so far activity-nya saat ini sibuknya di situ. Kalau dari Mbak Eva Cio-nya sendiri, Ya. Coy, aku mau salah sebut nih. Halo, saya Eva Cio, saya dari Lurik Akik, brand Lurik Akik, founder dari Lurik Akik. Sebagai founder, tapi aktivitas sehari-hari tetap masih handle beberapa operasional gitu, seperti development sampel, kayak gitu masih ada handle juga gitu. Jadi masih tetap operasional, aku ada ikutan juga. Masih in charge lah ya. Masih in charge, betul, jualan. Kalau dari Mbak Eva sendiri, sebenarnya boleh nggak sih dikasih tahu ke para pembisnis sebenarnya beli sell itu apa sih? Oke, mungkin di sini aku mau cerita ya. Jadi komunitas di Blibli itu sebenarnya kita ada 3 pilar. Gitu. Jadi ada digital, ada learning, dan community itu sendiri. Jadi kalau untuk digital, kita punya beberapa sosial media, gitu ya, ada di Facebook, Instagram, terus kemudian juga ada di TikTok, terus kita juga ada di Telegram. Kalau Facebook, Instagram, dan yang lain itu memang fungsinya kita biasanya sharing berbagai macam activity yang dilakukan teman-teman seller gitu, termasuk di dalamnya ada beberapa konten yang kita sharing misalnya supaya lebih menarik lagi nih, kayak giveaway misalnya, live Instagram gitu, terus kemudian kayak misalnya ada quiz gitu, dan berbagai macam informasi tentang komunitas gitu. Kita memanfaatkan platform sosial media gitu yang handle materi digital. Terus kemudian kita juga ada grup Telegram. Di sini adalah teman-teman seller Blibli gitu ya. Jadi kita bisa secara real time gitu sharing sama tim Blibli itu sendiri, bahkan ke sesama seller. Jadi kita memfasilitasi itu dari sisi digital. Terus kita juga ada tim learning gitu ya. Handle-nya lebih ke berbagai macam edukasi untuk seller dalam bentuk webinar. Webinarnya itu biasanya materi-materi yang kita sampaikan itu pembicaranya dari internal Blibli, tapi kita nggak menutup kemungkinan juga banyak sih yang kita datang invite gitu untuk jadi pembicara dari beberapa expertise. Salah satunya juga dari praktisi juga dari seller. Minggu lalu ya Mbak ya? Iya, 2 minggu dua lalu. minggu lalu Mbak Eva Cio ini sempat jadi pembicara juga di acara webinar kita. Iya, ada sharing. Ada sharing gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aku bilang Blibli ini punya satu tim untuk komunitas yang bisa nge-educate dan juga sharing buat growth ya seller ya. Betul, lebih memfasilitasi itu. Dan kita ada
dan kita sebagai komunitas juga sama gitu, kita lebih intens untuk ke beberapa seller di beberapa kota gitu. Kita cover ada beberapa kota Mbak di Jakarta, Jabodetabek, Bandung, terus kemudian di Surabaya, terus di Jogja, Solo, Semarang, sama di Medan. Jadi kita beberapa kali roadshow, kita juga ada activity partner gathering juga, dan kita kerjasama juga sama beberapa brand untuk kolaborasi seperti inilah. Gitu. Contohnya salah satu. Oke, menarik ya. Berarti Mbak Evacio salah satu tokonya yang dibantu sama Bibi juga untuk ininya ya, growth-nya. Mungkin teman-teman pebisnis pengen kenal lebih dalam juga nih sama tokonya atau store-nya yang Mbak Cio buat nih dari awal. Boleh kenalan dulu nih Mbak, atau diceritakan tentang bisnis model Lurik Akik itu sendiri seperti apa? Ya, Lurik Akik sendiri dulu kita berdiri kurang lebih mid 2016. Kita awal mulanya dari online. Kita udah ada setting di sosial media. Kemudian jualannya online dari mall to ya, dari teman ke teman gitu, dari yang jadi model juga teman, kita posting gitu. Dari situ kita mulai berkembang ke acara-acara offline gitu. Ada kesempatan bazar, kita bazar gitu ya. Bazar itu kadang-kadang menutup kemungkinan untuk ketemu beberapa orang yang kenalan baru, networking gitu, sehingga jadi semakin lebih expand lagi, lebih terkenal gitu dari brandnya sendiri. Kemudian pada tahun 2018-19 kita kerjasama dengan Blibli.com. Jadi kita ada masuk di setting di Blibli.com, jualannya jadi bisa lewat online ke Blibli.com. Sama ada beberapa offline bazar dari Blibli.com. Berarti join ke Blibli udah 5 tahun ya? Iya, kurang lebih ya. Hubungannya. Iya. Jadi produk Lurik Akik ini sendiri tuh punya ciri khas apa sih Mbak Eva, kalau aku boleh tahu? Ya, yang pertama yaitu namanya ya, namanya kan Lurik Akik. Lurik sendiri kita ambil dari kain wastra. Ini adalah lurik, bahannya bahan ini lurik dari Yogyakarta materialnya gitu. Jadi pada tahun 2016 itu, mid pertengahan itu lurik itu mulai hype. Ada di orang-orang anak-anak muda pingin juga, bukan selain dari di Jogja itu kan orang-orang tradisional yang memakai, tapi kita ya anak muda banyak yang suka, terus kita buat model desain yang celana kekinian yang bisa dipakai sama anak muda. Kita mix sama batik gitu. Jadi kalau orang yang bilang Lurik Akik akan ingat ke brand kita karena bahannya ada luriknya, jadi dari kain wastra itu gitu. Jadi sebenarnya remix antara tradisional, Betul. modern, jadi semua market bisa Betul, pakai ya. bisa ya, semua market bisa pakai. Jadi tidak ada, dan dulunya kayak ini asal misalnya kan saya bikin di ini kan pen ya, kayak ini celana pendek dulu kita bikin. Terus pada saat ada kesempatan kita offline, ada bazar, adalah ketemu influencer, nggak ketemu model ya, saya sebutin gitu ya. Ada Mbak Oki Asukawati kan pakai hijab, dia pegang-pegang itu kan celananya pendek gitu. Terus saya langsung aja, Mbak mau dibuatin yang hijabnya, emang bisa? Ya saya bisa, saya langsung ukur-ukur Mbak Oki. Terus udah gitu, karena saya pada saat bazar banyak pesanan, jadi baru 2 minggu saya kirim ke Mbak Oki. Akhirnya saya lagi santai suatu sore main handphone, tiba-tiba follower pun apa ternyata beliau sudah foto dan posting gitu. Jadi ya disitulah akhirnya mulai follower semakin banyak, berasa banget dari beliau, karena beliau yang lihat dan suka gitu. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tarik sedikit, offline engagement itu penting juga ya, karena kita nggak tahu ketemu sama siapa, network kita seperti apa. Karena tadinya nggak punya intention untuk endorse, Betul, enggak. tiba-tiba kayak ketemu. Ya. Jadi itu juga nggak sengaja. Ya itu kadang-kadang kalau beli-beli itu kayak, Mbak mau nggak bazar offline? Saya mau, dimanapun saya terima, mau di PRJ, mau di mall. Pokoknya kita, karena kita tidak tahu, kadang-kadang kita ketemu sama someone dan networking. Kita kadang dapat ide juga, misalkan mau dong dibuatin kayak gini gitu yang tidak terpikir gitu. Jadi akhirnya ya udah saya diserbu ibu-ibu hijaban, ingin celananya sama kayak Mbak Oki gitu. Karena mungkin kan untuk konsumen sendiri ada yang emang harus lihat barangnya dulu. Betul. Tetap dipegang, dicoba. Nanti sudah tahu bahannya, nanti kalau next order mau pesen lagi tinggal online. Yes. Gitu. Ya. Jadi ya itu ciri khas kita, pokoknya dress kita selalu kayak lurik tapi ada batik ada luriknya gitu, ada mix and match dari kain wastra itu. Nah, tapi kan ini ya, kita tuh sekarang udah di era digital yang dimana untuk seorang pembisnis itu
sangat amat membantu untuk growth bisnisnya, benar gak sih? Apalagi sekarang tuh banyak banget jualan online, bisnis Ya, online. betul. Bener gak sih? Nah, aku mau nanya nih untuk Mbak Eva Cio-nya Iya. sendiri, menurut Mbak Eva nih ya, gimana sih bisnis itu kan pasti ujung-ujungnya itu adalah revenue, Ya, sales. betul. Aspek apa yang menurut Mbak Eva Cio itu sendiri penting untuk dilakukan di bisnis Mbak yang tidak boleh sampai terlewatkan? Ya. Kita Lurik Aki, walaupun kita UMKM, tapi kita udah menerapkan marketing aspek 4P ya. Dari produk, price, terus place, sama promotion. Oke. Ya, kalau misalkan paling penting banget yang tidak bisa dilewatkan promotion itu. Jadi promotion tetap itu harus gitu, karena dari iklan atau dari digital marketing, dari ya endorse influencer, itu aspek yang memang nggak bisa kita lewatkan gitu, harus selalu ada. Jadi jatuhnya tuh awareness-nya dulu ya. Betul. Awareness-nya dulu. Dan yang tadi aku lihat dari customer-nya Mbak Eva Cio sendiri yang Mbak Oki, itu kan juga secara tidak langsung ya, tidak diharapkan juga tiba-tiba datang nih ke Yes, booth-nya yes, Mbak Eva betul, Cio gitu kan. betul. Gak ada yang tahu dan ternyata emang udah jodoh kali ya bertemu dengan produknya Mbak Eva. Iya betul, karena beliau juga mungkin suka kain wastra gitu, ya. tapi walaupun sebenarnya ngeliatnya celana pendek karena selutut gitu, bukan untuk hijaban. Saya belum ada kepikiran untuk bikin line untuk versi hijab gitu, tapi dengan ketemu beliau pegang-pegang, terus ya mungkin saya langsung kita berinisiatif aja kita buatkan gitu. Oke. Jadi ya itu salah satunya ya dari promotion gitu. Berarti marketing itu aspeknya cukup penting ya. Ya. Penting harus Ya, ya. Walaupun ujung-ujungnya ke revenue ya, tapi Ya. kan berkesinambungan tentunya ya. Sama mungkin dari ceritanya Mbak Eva Cio ini bisa melihat peluang kali ya. Jadinya kan tadinya tidak ada produk yang Panjang sesuai gitu, ternyata bisa melihat ternyata salah satu tokoh yang oke nih, melihat produknya di situ langsung bisa jiwa pebisnisnya keluar. Bisa melihat peluang nih gitu, langsung dibuatkan di custom Tapi produk dan akhirnya impact. sebelumnya Mbak Eva Cio ini tahu nggak kalau misalnya itu Mbak Oki? Ya udah tahu. Oh udah tahu. Lebih epic lagi kalau misalkan nggak tahu Kita ya. belum tahu ya. Kita tahu ya, sebagai fashion ya harus ya Harus up to ya date juga setidaknya ya. harus up to date, karena sekarang kan banyak, selain beliau kan model yang udah lama ya, Iya, tapi iya. yang sekarang kan banyak yang influencer muda-muda, Iya. bagaimana ya kita tetap harus yang digital marketing itu kita pakai ngikutin, karena ya kita harus gercep gitu kalau ada mereka. Jadi itu salah satu yang memang kalau sengaja kita DM, kita email kan juga lebih beda ya. Iya. Tapi kalau pada saat ketemu begitu kayak nggak ditembak sih, cuman karena memang dia tertarik dengan produk kita gitu, ya udah kita mulai Opportunity. Nah, Iya. ada ya betul begitu. Oke, berarti kan tadi udah banyak di-share ya. Sesedikit sih, belum banyak banget nih Mbak Eva ya. Iya. Kayak promotion, awareness, terus ngeliat opportunity, tapi semua itu di aspek marketing. Nah, cuma kan kalau kita ngomongin marketing ini cukup luas ya Mbak Eva. Pastinya banyak teman-teman pebisnis yang udah coba nih, mungkin dia kayak pakai ads, cara-cara yang mungkin bisa cepet, tapi ternyata ada juga dengan cara-cara yang organik. Iya, boleh nggak sih di-share kayak sebenarnya trik marketing yang dilakukan sama Lurik Akik itu apa aja sih breakdownnya? Mungkin yang nantinya bisa diimplementasi juga buat teman-teman pebisnis. Ya, salah satunya yang kita ingin dari segi marketing, dari segi organik ya kayak maksudnya tiba-tiba yang ketemu influencer yang memang tidak berbayar itu juga. Terus ada juga kita collab dengan teman model atau teman ya yang support kita, teman-teman yang jadi modelnya. Sama ada collab juga dengan BUMN dan Blibeli.com juga salah satunya gitu, dari Blibeli.com, yaitu dengan beli-beli misalnya promosi kerjasama dengan Lurik Aki, kita pakai kode apa gitu, atau ada kode voucher gitu kita ini, atau dengan acara-acara yang beli-beli adakan gitu, collaborationnya gitu. Jadi lebih banyak di marketing itu adalah untuk collaboration dengan semua partner ya. Betul, Karena semua semakin partner. banyak kita collab dengan partner, marketnya juga makin luas, Iya. awareness juga makin lebih bertambah gitu ya. Tapi kadang tuh ada juga mungkin dari publik yang masih
belum melek mata ya kalau misalkan tuh awareness tuh nggak melulu tentang profitable, bener nggak sih? Iya. Jadi gimana caranya kita bisa mengembangkan brand kita ya, biar aja orang-orang tahu dulu brand kita seperti apa gitu Iya, kan. betul. Jadi kadang tuh masih ada aja Mbak, kalau misalkan orang awareness tapi tetap penjualan kita segini Iya. nih, percuma kita udah kirim barang kita ke sini tapi nggak ada hasilnya Iya, gitu. iya, Ah, betul. Iya ya, itu kejadian juga. Maksudnya ada aja begitu, kayak misalkan, oh dia followernya banyak nih, pasti nih salesnya banyak gitu, dengan seperti ya, kalau saya sih contoh yang Mbak Oki itu ya, dengan saya juga tidak kasih, saya cuma kasih produk tapi salesnya langsung kita ke bantu gitu kan. Tapi ada juga yang memang banyak follower atau gimana tapi tidak ada ke sales, atau kalau kita udah pasang juga advertising iklan tapi sales juga masih tidak tercapai sesuai goals. Tapi itu tidak kalau buat saya gini, mau siapa yang pakai atau kita kasih belum ada langsung sales tapi ada awareness, itu secara tidak langsung kan jadi kayak orang tuh jadi tahu dari satu sisi ini, dari someone misalkan siapa yang pakai, dia juga punya networkingnya, jadi tahu, akhirnya brandnya semakin orang-orang tahu gitu sebenarnya Lurik Akik itu siapa gitu, brandnya apa gitu dari situ. Jadi selalu positif gitu, kalau misalkan tidak langsung ada sales nggak masalah gitu, tapi awarenessnya itu setidaknya udah nempel ya. betul, di jadi mindset orang tahu gitu orang-orang. di mindset orang-orang. Berarti yang dilakukan sama Lurik Akik ini satu kolaborasi dan dibantu sama Blibli juga ya, Betul. maksudnya kolaborasi dengan beberapa partner, dan yang kedua juga ngelakuin ads ya. Iya. Cuman dari proporsi itu ternyata paling banyak impactnya dari sisi kolaborasi tadi ya. Betul, kolaborasi ya. Dari kolaborasi yang sekarang saya lakukan juga banyak, selain dari blibli.com juga ada dari BUMN, karena mereka banyak support ke UMKM gitu. Jadi kita cari opportunity untuk dapat collab dengan mereka. Misalkan oke, contoh bazar misalnya, nah kayak gitu ya, kita lakukan itu. Berarti yang aku lihat nih ya dari Lurik Akik sendiri itu lebih mematangkan konsepnya di awareness dulu ya, benar nggak sih? Ya. Karena ini juga tradisional, karena kalau menurut aku ya, aku masih muda nih, kadang tuh masih pengen ngikutin zaman gitu. Betul, kan, pengennya betul. tuh yang modern, yang Iya, trendy, iya, up to iya. date gitu kan. Tapi ternyata makin kesini tuh semakin canggih yang tadi aku udah bilang, Iya. dan tentunya di Lurik Akik sendiri ini membuat konsep apa ya, upgrading gitu loh, Yes, dari betul. tradisional in branding Yes, mungkin ya. betul. Jadi semua Yes. orang balik lagi tuh, Iya. semua market bisa menggunakan produk. Jadi up to grade gitu. Jadi Iya. memang tradisional tapi bisa up to grade dengan desainnya modern, dan dipakainya bukan hanya sama yang orang suka tradisional Iya. kain wastra, tapi juga dari kalangan yang muda, yang kekinian Hmm. ya, untuk OOTD, juga dari Mix and match ya. ya, dari ekspat-ekspat di Jakarta. Ya, kita juga udah mulai mulainya dari ekspat Jakarta, sehingga lain-lainnya ke bule-bule juga pada pakai gitu. Oke. Tapi aku menggeser dikit nih ke Mbak Eva dari Blibli ya. Apa aja sih Mbak yang bisa disupport dari Blibli ini terkait marketing aspek untuk sellernya? Oke, mungkin sebelum ngomongin marketing aspeknya, jadi sebenarnya di Blibli itu kita memang sukses seller oriented sebenarnya. Kita pengen mendevelop dan memberikan fitur-fitur yang memang tujuannya supaya bisa meningkatkan penjualan teman-teman seller itu. Apa aja sih Mbak? Pertama kita punya fitur promosi yang kita sudah bahas. Terus kita ada fitur FBB. Jadi di Blibli itu ada yang namanya fulfillment by Blibli. Kita ada warehouse, jadi seller bisa titip barang dari stocking produk, terus kemudian organize dan lain-lain, itu sampai pengiriman itu yang handle gitu. Jadi teman-teman seller ini cuma nyediain produknya untuk di restock aja, kalian fokus di situ. Tapi untuk yang lain-lain kita support, dan ini free gitu. Terus kemudian tadi ada fitur promosi, ada FBB, kita juga ada yang namanya fitur click and collect tadi, karena kayak produk seperti ini kan orang akan merasa bahwa akan ada experience sendiri gitu ketika belanja online tapi bisa melihat barangnya. Nah itu fitur yang kita sediakan untuk mendukung supaya dapat apa ya istilahnya
istilahnya penjualannya mengebus penjualan lah gitu. Oh, melalui bazar tadi ya. Kita sediakan yang namanya fitur print and collect. Jadi kita ngasih experience, ya belanja online ngambilnya offline langsung. Jadi di toko itu mereka bisa di bazar gitu melihat produknya, Iya. tapi transaksinya melalui online melalui aplikasi. Jadi supaya transaksi di online bisa tetap ada, tapi mereka juga bisa dapat experience untuk melihat barangnya, coba gitu. Karena segala apa sih kalau untuk dari sisi harga segala macam, mungkin kalau untuk experience belanja online yang biasa kita rasakan ya, itu kan harus menunggu waktu yang cukup lama. Ini salah satu fitur andalan kita juga. Nah, balik lagi ke fitur promosi. Di fitur promosi itu kita ada 2 tipe. Yang pertama fitur promo BB sama fitur promo seller. Nah, untuk fitur promo seller ini kita biasanya support teman-teman seller ini untuk ikut di mega campaign kita, di campaign kita kayak flash sale, terus bonus, payday dan lain-lain. Itu biasanya seller mengajukan diri untuk join di campaign kita. Terus kemudian kita juga ada promo Blibli. Promo Blibli itu kita berikan keleluasaan gitu ke seller untuk create voucher sama gift diskon untuk tokonya. Jadi itu juga membantu juga meningkatkan traffic segala macam gitu. Terus tadi juga sempat dibahas, sempat disinggung soal iklan. Kita juga ada produk yang namanya iklan. Gitu. Kita berikan fasilitas ya, kita kasih fitur supaya produk-produk ini baik dari produk maupun tokonya itu bisa terekspos lebih bagus lagi gitu dibanding dengan seller yang lain gitu ya. Jadi memang bahkan kita juga ada program juga nih Mbak untuk seller-seller baru. Itu kita ada support modal hingga 5,4 juta untuk saldo iklan. Jadi teman-teman yang tertarik ya gitu untuk bisa dibantu sama Blibli gitu, merasakan suksesnya sebagai seller dan bisa join Blibli gitu kan, nanti mungkin bisa diikuti bagaimana prosesnya, karena di situ tuh untuk bisa mendapatkan saldo iklannya juga akan ada step-step yang harus diikutin sih gitu. Jadi bisa akses semua informasi di Blibli. Ya udah gampang lah ya, tinggal kayak search Blibli, tinggal hubungin dan lain-lain. Kita ada pusat edukasi juga. Kita ada satu seller center juga, namanya mulai berjualan juga, ini bisa di googling lah. Oke. Jadi sebenarnya udah banyak banget breakdown dari sisi marketingnya ya. Cuman tadi kan Alex bilang nih kayak sebenarnya yang dilakukan itu awareness dan lain-lain. Cuman kan banyak nih mindset teman-teman pebisnis pastinya, aduh kapan nih salesnya ningkat dan lain-lain dong. Pasti tujuannya itu. Nah, aku pengen tahu dong dari sisi Mbak Eva Cio sama mungkin dari Mbak Eva Blibli. Nah, sebenarnya kayak tadi contoh deh, misalkan proporsinya yang paling gede itu dari engagement offline. Seberapa gede sih conversion dari marketing yang dilakukan itu ke sales? Begitu juga dari sisi Blibli nih, misalkan punya fitur kayak tadi promotion, seberapa besar sih seller itu ketika pakai fitur itu conversion ke sales itu berapa besar? Secara percentage, karena itu kan pasti yang menjadi pengukuran untuk teman-teman pebisnis. Oke, mungkin gue bisa ngelakuin ini nih untuk marketingnya. Dari aku dulu ya. Dari offline ya. Kalau yang dari offline itu pasti sales itu lumayan banyak banget. Kalau dari offline itu kita karena kan langsung ketemu, jadi orang juga langsung ada yang orang buying panic gitu kan, jadi langsung belanja gitu. Itu lumayan gitu, jadi kayak bisa salesnya bisa dibilang kayak 70-80% gitu kita ada dapat gitu dari situ. Kalaupun dari yang online, dari iklan yang berbayar itu juga ada, karena kan ada yang kita memang tergantung settingnya ya, misalkan untuk yang belum tahu brand kita, jadi mereka bisa langsung muncul sponsornya ke mereka, terus mereka bisa langsung DM atau langsung kontak kita. Jadi untuk akhirnya tahu, terus kan dia bisa browsing dan shop, ada belanja gitu. Dari itu juga ada masuk salesnya ada gitu kalau kita berikan juga. Oke. Berapa besar tuh persentase kalau aku boleh tahu Mbak Eva? Kalau kayak dari ads itu mungkin 20-30%? 30 ke 40 ya, tergantung juga ya. Kadang-kadang ya gimana produknya juga balik lagi. Betul. Kalau
kalau memang produknya sesuatu yang different dari brand lain itu bisa langsung banyak gitu. Tapi kalau memang produknya yang itu aja, mungkin orang-orang ada juga ada bosen atau gimana ya, tergantung juga. Tapi memang harus juga ya dilakukan itu. Pasti karena mau nggak mau kita juga harus balik lagi dari awal Ya, bilang betul. kalau kita butuh awareness kan, Ya, at least betul, ya. customer tuh tahu brand kita eksis, Ya. apa yang mereka butuhin dia bisa langsung dari kontak kita. Oke, dari Mbak Eva gimana nih? Iya. Kalau mungkin untuk menjawab berapa besar prosentasenya itu mungkin kebetulan bukan di ranah tim aku nih, Mbak, gitu. Jadi mungkin nanti Mbak Japri kali ya ini gitu. Bisnis boleh langsung kejar beli nih kalau gitu ya, Iya. tahu lebih detail. Betul. Cuman memang kalau yang dari beberapa informasi yang kita terima gitu ya, dari teman-teman yang memang handle untuk pendidikan, terus kemudian gitu promo dan campaign dan lain-lain dari marketing, memang cukup efektif untuk support yang kita kasih ya dari fitur promosi ini. Itu terlihat dari setiap tahun kan kita compare dari tahun ke tahun, setiap tahun yang mengajukan untuk join campaign kita itu dari tahun ke tahun makin banyak. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang kita buat, apa yang kita build untuk teman-teman ini sangat efektif dan impact. Jadi orang kita udah pasti tahu ya kalau misalnya nggak impact nggak akan mungkin mereka akan daftar lagi gitu ya, promo-promo yang memang kita udah ada gitu. Jadi mungkin dari situ sih Mbak, kalau misalnya kita ngeliat conversionnya seberapa impactfulnya gitu sih dari. Oke, jadi kan kita tadi udah ngebahas nih aspek marketing untuk bisnis sendiri itu apa aja, mulai dari sistem ads, habis itu awareness, mau promotion, yang berbayar, atau misalkan endorsement, kita juga udah tahu yang gimana ya. Tapi kan yang namanya bisnis itu kan gak jauh-jauh dari kendala, bener nggak sih? Dan di era digital sekarang tuh udah banyak banget mungkin yang menemukan kompetitor yang menjual produk yang sama. Betul. Bener gak sih? Nah, aku mau nanya ini sama Mbak Eva Cio, apa sih yang membedakan produknya Mbak dengan produk kompetitor lain? Dan kendalanya tuh apa ya untuk apa sih bersaing dengan kompetitor lain? Plus solusi kali ya. Iya, Jadi saya tiga. Iya. Produk-produk yang dilihat dari kita keunikannya lurik akik, kita mungkin batik ataupun baik lurik, tapi kita warnanya tuh lebih cerah-cerah. Saya lebih memilihnya yang lebih cerah, lebih berwarna-warni, Cheerful gitu ya. Jadi kayak orang kan kadang ya batik tua gitu kan, ada identiknya dengan Iya. begitu kan, ya udah ini, tapi kita pilih warna-warna yang lebih ini. Dan kita pun juga background saya dari dulu dari fashion juga ya, dari handle brand international brand. Jadi saya sangat ini banget dengan quality dari hasilnya, jahitannya gitu Aku kan. boleh lihat ya? Boleh dari jahitannya, dari Beli juga nggak apa-apa. beli juga boleh ya. Dari jahitannya, terus kayak dari kualitasnya juga, dan ya maksudnya dari modelnya juga ya, harus unik, harus kekinian, dan kayaknya orang suka gitu. Jadi orang tuh suka dan butuh gitu customer gitu. Kayak misalkan kendalanya itu biasanya oke itu dari segi ininya, tapi kalau kayak kendalanya dari segi biasanya karena batik itu kan buatannya manusia, tangan ya, kita masih handmade bukan mesin ya. Jadi kadang-kadang kayak dari lurik sendiri kadang ada benang timbul gitu, tidak perfect yang ini karena bukan mesin. Terus kayak dari batik sendiri, batik merah itu masih ada lutur kendalanya, ini harus kita jelaskan. Atau capnya blobor, kita harus bawel ke si pembatiknya karena memang buatan manusia, tapi ya menuntut untuk perfect karena kita juga malu kalau mau jualannya tuh capnya asal aja gitu. Terus warna kalau memang merah nggak bisa ditolong dengan ya kita jelasin ke customernya gitu bahwa itu apa memang ada kendalanya, ada luntur jadi harus cuci pisah. Terus dengan dari ketersediaan dari material handmade sendiri karena tenun, jadi kadang-kadang bisa kalau tiba-tiba ada order, kita dapat corporate order 200-300 pieces, kadang kita langsung kontak, mereka belum tentu punya bahannya. Jadi harus PO dulu, harus bikin dulu, tenun dulu gitu. Dan penenun-penenun ini kadang-kadang di Jogja itu kalau mereka lagi berpanen, mereka tidak mau tidak bikin lurik, tapi mereka panen. Jadi menunggu waktu panen mereka bikin lurik gitu. Kendalanya itu. Jadi kadang kalau dapat corporate tuh saya
sedangkan mereka nggak mau, kalau klien saya nggak mau buatan mesin, maunya yang handmade karena memang udah trendmade kita bahwa kita handmade. Jadi alat tenun bukan mesin ya, ATBN, jadi si luritnya dan batiknya juga sama. Kendalanya itu, selain itu juga kendala yang lain mungkin dari segi cash flow gitu ya, atau budgeting untuk promotion itu juga salah satu kendala yang kadang-kadang kita, aduh gimana nih mau promo, atau tapi saya perlu juga buat operational, buat beli bahan gitu, atau ada bahan bagus nih dan mereka kan kita cash kan, kalau beli material itu bukannya pakai titik atau kredit atau enggak, karena kita kan pembatik harus cash transfer. Jadi ada bahan yang bagus tapi saya misalkan uangnya lagi nggak ada nih, belum lagi mau ngatur buat ini, saya harus bayar penjahit, akhir minggu harus selalu bayar penjahit, ada bond gitu kan untuk penjahit. Aduh, gimana tapi bahan nggak ada, ya itu kadang-kadang kendalanya gitu dari segi cash flow. Atau kalau kayak bazar juga kita udah dapat transaksinya kan, sekarang udah pakai semuanya digital ya, pakai e-money, QRIS gitu kayak gitu. Tapi uangnya kan belum terima ke kita, baru 2-3 hari setelah bazar baru terima uangnya gitu. Jadi cash flow-nya kadang-kadang ya baru kita bisa bayar buat jahit, buat beli kain. Bapak menarik sih, aku pengen aja tadi yang masalah cash flow ya. Karena ini pasti banyak banget dialami sama teman-teman bisnis. Misalkan let's say Mbak Eva pernah mengalami, oke, kita mau promotion nih, let's say bilang di Big Day, Harbolnas dan lain-lain. Tapi ternyata ada barang bagus yang kayak, wah ini opportunity kita bisa bikin new product gitu ya. Betul. Gimana tuh ngatur priority-nya Mbak? Jadi ngatur-ngaturnya either kita mintakan ke pembatiknya, tolong di-keep dulu. Minggu depan deh saya habis bazar kita tebus gitu. Karena misalkan saya duluin mana nih, ya pingin iklan dulu gitu, atau enggak ya iklannya kadang-kadang iklan itu ada option kan, ada yang budgetnya berapa, kita sesuaiin aja. Oke, jadi kalau bisa tetap pertahankan dua-duanya ya. Dua-duanya gitu. Ke penjahit, aduh tolong ya mas bentar ya, saya bayarnya nanti Tetap ngejaga relationnya juga tentunya ya. Tapi ya untuk ke yang pembatik atau itu ya agak-agak sedikit, tolong keep ya seminggu 2 minggu gitu. Kalau misalkan jadi mereka kan ya harus cash, jadi mereka karena kan udah biasa langganan ya, oke mereka keep, kita bayar nanti, kita baru dikirimin barangnya nanti gitu. Berarti keunggulan dari si lurik akik ini quality of quality ya. Kualitas dan masih customize ya. Dan aku juga ngeliat sih ini kalau misalkan kasat mata ya, ini tuh nggak kayak tradisional gitu loh. Ini masih bisa di mix and match dengan produk-produk lain yang lainnya. Yang lebih trendy juga gitu loh. Gak yang terlalu highlight, batik gitu ya. Ini masih kayak dan warna-warnanya juga mungkin. Iya, warna-warnanya juga yang cheerful. Masih bisa anak muda juga masih bisa pakai unisex gitu. Oke, sekarang beralih nih ke Mbak Eva Bridi. Yang sampai salah ya sebutnya selesai. Nah Mbak, ini kan tadi udah dengar nih dari Mbak Eva Cio sendiri kendalanya itu apa aja. Nah untuk Mbak Eva sendiri yang like community Bridi seller sendiri nih, biasanya tuh sering dapat sharing nggak sih dari seller-seller kayak kendalanya tuh ini nih, nggak bisa ini nih, apa aja gitu loh kendala-kendala dari seller. Apakah sama apa yang dirasakan sama Mbak Eva Cio juga atau ada yang lain gitu? Oke, kalau dari sendiri yang biasa kita terima itu, karena memang kita kan platform e-commerce ya, jadi keluhannya sih mostly seputar tentang pencairan dana, gitu. Terus kemudian yang berhubungan dengan operational penjualan gitu. Nah biasanya itu yang memang pertanyaannya sih kurang lebih nggak jauh beda ya satu sama yang lain. Jadi kita juga ada tuh yang aku sempat tadi sebut, kita juga ada satu page pusat edukasi. Di situ kita sudah breakdown semua pertanyaan biasanya yang sering muncul gitu, dan itu kita sudah menjelaskan gitu apa jika ada kendala A maka jawabnya apa aja, termasuk yang tadi sempat aku mention mungkin tadi ada menarik saldo iklannya 5,4 gitu. Gimana nih aku harus tahu informasinya, kita ada pusat edukasi. Jadi semua informasi tentang apa yang biasa muncul pertanyaan kita selalu update di situ. Dan kita juga makanya kenapa kita ada webinar itu juga salah satu media yang mana teman-teman seller ini bisa sharing gitu apa yang kita lakukan. Kita biasanya discuss di situ, ada Q&A gitu. Terus kemudian kita juga memfasilitasi
fasilitasi untuk yang offline juga Mbak, kayak roadshow di beberapa kota. Itu juga kadang kita setelah pemaparan materinya nggak apa ya, nggak jauh-jauh juga dari fitur update gitu kan, terus kemudian marketing dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah event itu biasanya jadi forum untuk diskusi juga, bisa sharing. Bahkan mereka kadang yang tadinya apa ya, mungkin ada karakter orang beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin selama ini ada permasalahan tentang ini dipendam sendiri, ternyata setelah ketemu kita, ketemu teman-teman saya yang lain, akhirnya mereka ngobrol menemukan solusi gitu. Jadi kalau dari sisi tim kita itu yang kita support sih sebenarnya untuk kendala-kendala yang terjadi sama teman-teman. Jatuhnya memberikan wadah antar Betul. bisnis satu dengan yang lain. Ya. Ya, selalu bisa saling komunikasi juga Iya, ya. biasanya yang gengsi gitu kan ya. Iya. Ada yang gengsi, ada yang aduh malu, Malu, takutnya nanti Iya. dianggap apa gitu. Kadang ada yang pusing sendiri, kayak ini gimana ya, mau nanya kemana. Iya. Jadi segala aspek kita mau cari di pusat edukasi ada gitu, mau lewat webinar atau lewat telegram kita juga ada. Kita ada event roadshow offline gitu di setiap kota kita juga ada. Jadi kita memperluas channel supaya informasi itu juga bisa diterima sama semua teman-teman. Oke, tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Mbak Eva Cio, Mbak Eva juga. Kalau sebenarnya problem itu masih muncul, tapi solusinya selalu akan ada ya. Bisa sharing sama Bibi, sama teman-teman yang lain. Tapi mungkin kayak udah banyak banget nih, satu doang nih Mbak yang kita pengen highlight nih, terutama untuk teman-teman berbisnis. Apa sih tips and triknya untuk dari sisi marketing ini bisa improve atau increasing sales teman-teman para pebisnis? Ya. Mungkin dari saya kalau untuk tips and triknya begini. Jadi satu, pertama kita tetap harus kreatif dan kreatif sama menghasilkan hasil karya yang menarik, kemudian yang dibutuhkan sama customer. Jadi kita tahu customer kita apa yang dibutuhinnya. Jadi kita buat gitu ya, ada kreatif, tetap kreatif ya. Kemudian kita harus setting juga harganya disesuaikan dengan barang tersebut yang kita jual gitu. Dan marketnya ya, kita setting marketnya kemana gitu. Jadi kalau memang ada di middle ya kita ke middle, kalau memang bisa yang lebih mudah ya kita tahu marketnya. Dan kita juga harus bisa memilih wadah yang tepat untuk promosinya, yang tepat sasaran gitu. Promosinya bagaimana caranya supaya tepat ke sasaran gitu. Jadi jatuhnya know your audience ya. Yes, betul. Harus menyesuaikan marketnya seperti apa maunya gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kita tetap looking opportunity dan memanfaatkan fitur-fitur yang tadi ya, contohnya yang dari blibli.com, fitur-fitur atau collab dengan beberapa partner. Yes. Contohnya ya dari sisi dari blibli.com itu kan ada promosi atau juga offline bazar. Jadi memanfaatkan sebaik mungkin apa Betul. yang sudah ditawarkan ya. Iya, betul. Jangan pernah banyak banget ternyata kan, sampai kayak titip barang juga bisa gitu. Oke, dari Mbak Eva apa nih Mbak tips and triknya untuk teman-teman seller? Tips dan triknya. Kalau mungkin aku bahas di sini mungkin akan sejam berjam kalau kita bahas tips dan trik. Jadi saran aku adalah teman-teman follow sosial media Blibli Seller. Jadi di situ banyak banget informasi yang akan ada. Jadi di bulan Juni ini, di akhir Mei dan awal Juni itu kita ada beberapa roadshow di beberapa kota itu untuk menjelaskan tips dan trik penggunaan memaksimalkan SEO. Mungkin aku tambahin sedikit highlight talk show kita hari ini. Oke. Tapi talk show kita hari ini thank you banget Mbak Eva Cio, Mbak Eva Blibli. Thank you. Kita bisa punya banyak ilmu yang kita sharing ke teman-teman bisnis bahwa sebenarnya marketing itu banyak banget aspeknya. Bisa di start dengan offline, bisa di start dengan collaboration juga dengan ads, tapi pastikan audiensnya tepat dan jangan berekspektasi wah ketika langsung iklan bisa dapat sales 100%. Yang penting yang pertama adalah awareness, baru yang kedua kita bisa untuk maintain secara peningkatan revenue-nya.
gitu. Oke, jadi untuk teman-teman para pembisnis tadi kita udah ngobrol panjang banget dan tentunya kita berdua di sini juga dapat ilmu yang lebih ya tentunya ya dari Mbak Eva Cio dan Mbak Eva Blibli ya. Mbak Eva Blibli agak bingung namanya kalau sama Eva nih. Nah, untuk teman-teman semuanya tadi kan udah disampaikan ini pertanyaan terakhir itu emang yang paling di highlight ya dan pastinya yang ditunggu-tunggu juga sama para pembisnis yang ada di rumah dan tentunya kita akan kembali lagi tentunya ya dengan Pastinya. seri-seri yang lain, topik-topik menarik lainnya tentunya di Jubelio Talk Show. Untuk teman-teman semuanya mungkin yang mau tahu update-update terbaru kita atau info-info menarik dari Jubelio sendiri juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di jubelio.official ya. Dan tentunya di TikTok kita ada di kelas Jubelio. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel kita, like, comment, dan subscribe. Jangan subscribe doang, oke? Gimana Alex? Mungkin cukup kali ya? Cukup banget sih kalau dari Mbak kedua Eva ini ya. Mbak kedua Eva ini. Oke, kalau gitu thank you Mbak Eva Cio, Mbak Eva Thank Blibli. you, Mbak. Sampai ketemu lagi ya. Saya dan Alex pamit undur diri. Thank you semuanya.